Apakah Anda pernah mendengar kisah seseorang yang sehat-sehat saja, bangun pagi seperti biasa, lalu mandi seperti rutinitas setiap hari? Namun, hanya dalam beberapa menit, tubuhnya mendadak lemas, bicara tidak jelas, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena serangan stroke? Kalau Anda berusia di atas 60 tahun atau memiliki orang tua, saudara, atau pasangan seusia itu, video ini sangat penting untuk Anda simak sampai selesai. Karena seringkali, bukan penyakit besar yang menjatuhkan tubuh kita, melainkan rutinitas kecil yang keliru yang kita lakukan setiap pagi, tanpa sadar, tanpa pertimbangan, tanpa pernah dievaluasi ulang. Banyak orang berpikir bahwa pusing, lemas, atau mudah jatuh adalah bagian wajar dari penuaan. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang Bapak Hasan, usia 68 tahun. Setiap pagi beliau bangun sekitar pukul 5, lalu langsung mandi air hangat sebelum sarapan. Beliau terlihat bugar, tidak punya riwayat penyakit serius. Namun suatu pagi, hanya beberapa menit setelah mandi, beliau ambruk di kamar mandi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya turun drastis, dan beliau mengalami stroke ringan. Semua itu terjadi bukan karena usia, tapi karena mandi pagi dilakukan saat tubuh belum siap. Data dari Asia Stroke Organization menunjukkan bahwa lebih dari 40% kasus stroke ringan pada lansia terjadi di pagi hari. Antara pukul 5 hingga 7, bukan karena sakit jantung, bukan karena stres berat, tapi hanya karena waktu, suhu air, dan cara mandi yang keliru. Hari ini saya akan membagikan 8 kebiasaan mandi pagi yang sering dianggap biasa, tapi diam-diam bisa memicu stroke, serangan jantung, bahkan kehilangan kemandirian. Semua informasi ini berdasarkan pengalaman langsung dari Dr. Ayu Prameswari, seorang dokter spesialis gizi dan kesehatan lansia asal Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun praktik di Amerika Serikat, serta aktif menangani pasien di berbagai panti jompo dan rumah perawatan lansia. Beberapa tips yang akan saya bagikan bahkan terbukti secara ilmiah dapat mengurangi risiko pusing hingga 47% hanya dalam 8 minggu berdasarkan penelitian dari Journal of Gerontology. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari Anda. Anda menonton dari kota mana? Tulis di komentar. Ketik angka 1 jika Anda berusia di atas 60. Ketik angka 2 jika Anda pernah merasa pusing atau lemas setelah mandi pagi. Dan tentu tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video penting lainnya dari Vitalitas Bahagia. Mengapa mandi pagi bisa berbahaya bagi lansia? Banyak orang mengira bahwa mandi pagi adalah cara terbaik untuk menyegarkan tubuh dan memulai hari dengan semangat. Itu mungkin benar bagi mereka yang masih muda dan sehat. Tapi bagi tubuh yang telah berusia di atas 60 tahun, kenyataannya bisa sangat berbeda. Tubuh manusia mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia. Salah satu perubahan paling penting adalah penurunan kemampuan sistem saraf otonom dalam mengatur tekanan darah dan suhu tubuh. Artinya, tubuh lansia tidak lagi mampu beradaptasi secepat dulu terhadap perubahan lingkungan, termasuk suhu air dan posisi tubuh saat mandi. Setelah bangun tidur, kondisi tubuh sebenarnya masih berada dalam fase pemulihan dari istirahat malam. Denyut jantung belum stabil, tekanan darah masih rendah, dan sirkulasi darah belum optimal. Jika pada momen ini seseorang langsung berdiri, berjalan ke kamar mandi, lalu disiram dengan air, apalagi air dingin atau terlalu panas, maka sistem tubuh akan terkejut. Ini bisa memicu reaksi mendadak, dari jantung berdebar, pusing, hingga kehilangan kesadaran. Selain itu, pagi hari adalah waktu ketika hormon kortisol dan adrenalin meningkat tajam. Pada orang muda, lonjakan hormon ini membantu meningkatkan energi. Tapi pada lansia, lonjakan ini bisa menyebabkan tekanan darah naik secara tiba-tiba, yang jika dikombinasikan dengan suhu air ekstrem dan perubahan posisi tubuh, dapat memicu stroke ringan atau gangguan irama jantung. Masalahnya bukan pada aktivitas mandinya, tapi pada cara dan waktu melakukannya. Mandi terlalu cepat setelah bangun, menggunakan suhu air yang tidak sesuai, atau terlalu lama berdiri tanpa istirahat, semua itu bisa menjadi pemicu yang tak terlihat. Itulah sebabnya memahami kondisi tubuh sendiri menjadi sangat penting. Mandi tetap bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan,
asal dilakukan dengan ritme yang sesuai dengan usia dan kemampuan tubuh kita yang sebenarnya. Setelah memahami mengapa tubuh lansia lebih rentan di pagi hari, sekarang saatnya kita melihat lebih dekat apa saja kebiasaan kecil yang sering dilakukan saat mandi pagi, namun justru bisa membahayakan kesehatan. 8 kebiasaan berikut ini sering dianggap sepele, bahkan sudah menjadi rutinitas puluhan tahun. Tapi bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu, kebiasaan-kebiasaan ini bisa menjadi pemicu stroke ringan, serangan jantung, atau jatuh mendadak. Mari kita bahas satu persatu. Disertai penjelasan medis dan solusi sederhana agar Anda bisa tetap mandi dengan aman dan nyaman setiap hari. Kebiasaan mandi langsung setelah bangun tidur. Banyak lansia memiliki kebiasaan bangun tidur lalu langsung menuju kamar mandi. Alasannya sederhana, ingin cepat segar dan merasa lebih siap menjalani hari. Namun, kebiasaan ini justru bisa membawa risiko tersembunyi yang serius. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya memasuki fase istirahat total. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan aliran darah ke otak juga lebih rendah. Ketika seseorang bangun dan langsung berdiri tanpa jeda, tubuh belum sempat menyesuaikan diri sepenuhnya. Dan jika setelah itu langsung mandi, terutama dengan air hangat atau dingin, maka risiko gangguan sirkulasi akan meningkat tajam. Pada usia lanjut, pembuluh darah cenderung lebih kaku dan tidak sefleksibel saat muda. Perubahan suhu mendadak dari mandi bisa membuat pembuluh darah melebar atau menyempit secara ekstrem, menyebabkan pusing, lemas, bahkan jatuh mendadak di kamar mandi. Solusinya tidak sulit. Setelah bangun tidur, duduklah terlebih dahulu selama 2 hingga 3 menit. Lalu minumlah segelas air putih. Biarkan tubuh perlahan-lahan kembali aktif dan sirkulasi darah menjadi stabil sebelum mandi. Langkah kecil ini bisa mencegah masalah besar yang tidak diinginkan. Kebiasaan mandi dengan air terlalu panas. Banyak lansia merasa mandi air panas di pagi hari membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Terutama saat cuaca dingin, air panas terasa seperti sahabat terbaik. Namun, air yang terlalu panas justru bisa membawa bahaya tersembunyi bagi tubuh lansia yang rentan. Saat air panas menyentuh kulit, pembuluh darah di permukaan tubuh akan melebar dengan cepat. Pada orang muda, tubuh mampu menyesuaikan perubahan ini dalam hitungan detik. Tapi pada lansia, elastisitas pembuluh darah menurun dan respons tubuh melambat. Akibatnya, pelebaran pembuluh darah secara tiba-tiba dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis. Gejalanya bisa muncul seketika. Pusing, mata berkunang, telinga berdenging, bahkan hilang kesadaran. Ini sangat berbahaya jika terjadi saat berada di kamar mandi yang licin atau tanpa pegangan. Suhu air yang ideal untuk lansia adalah sekitar 37 hingga 39 derajat Celcius, hangat, tapi tidak membuat kulit memerah atau terasa terbakar. Sebelum mandi, cobalah air dengan bagian dalam pergelangan tangan, bukan telapak tangan, agar lebih akurat. Kenyamanan tidak harus ekstrem, justru yang lembut dan stabil itulah yang menjaga tubuh tetap aman. Kebiasaan mandi air dingin di pagi hari. Sebagian orang percaya bahwa mandi air dingin dapat melancarkan sirkulasi darah, menyegarkan tubuh, bahkan membuat awet muda. Bagi orang muda yang sehat, hal ini mungkin benar. Namun bagi lansia, kenyataannya bisa sangat berbeda dan bahkan berisiko. Saat air dingin menyentuh kulit, tubuh secara refleks akan mempersempit pembuluh darah untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Ini disebut vasokonstriksi. Proses ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Pada tubuh yang sudah menua, di mana elastisitas pembuluh darah menurun dan irama jantung lebih sensitif, hal ini bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Tidak jarang, mandi air dingin di pagi hari menyebabkan nyeri dada, sesak napas, atau rasa lemas setelah beberapa detik air menyentuh tubuh.
Pada kasus yang lebih serius, bisa memicu serangan jantung ringan. Bagi lansia, jika ingin mandi air dingin, lakukan secara bertahap. Mulai dari kaki, lalu tangan, baru ke tubuh bagian alas atas. Hindari langsung menyiramkan air ke kepala atau dada. Dan sebaiknya tidak mandi air dingin saat bangun tidur atau setelah makan. Jika tubuh sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau jantung, air hangat adalah pilihan yang jauh lebih aman. Kebiasaan mandi terlalu pagi, sebelum pukul 5.30. Banyak orang tua memiliki kebiasaan bangun sangat pagi dan langsung mandi sebelum matahari terbit. Mereka merasa lebih segar, lebih disiplin, dan lebih siap menjalani hari. Namun, mandi terlalu pagi, terutama sebelum pukul 5.30, ternyata menyimpan risiko besar bagi kesehatan lansia. Di jam-jam awal pagi, tubuh manusia masih dalam fase penyesuaian. Suhu tubuh inti belum sepenuhnya naik, tekanan darah cenderung tidak stabil, dan otak belum mendapat suplai oksigen secara optimal. Selain itu, secara alami, kadar hormon kortisol, hormon stres tubuh, meningkat tajam antara pukul 4 hingga 6 pagi. Kombinasi dari hormon, suhu, dan sirkulasi darah yang belum stabil ini bisa membuat tubuh rentan terhadap tekanan mendadak. Akibatnya, mandi terlalu pagi dapat memicu gejala seperti pusing, mata kabur, jantung berdebar, atau bahkan kehilangan keseimbangan. Ini sangat berbahaya, terutama jika dilakukan sendirian tanpa pengawasan. Waktu terbaik untuk mandi pagi bagi lansia adalah setelah pukul 6.30, saat tubuh sudah mulai aktif secara alami. Memberi waktu 1 jam lebih setelah bangun tidur akan membuat sistem tubuh bekerja lebih stabil, sehingga mandi menjadi lebih aman dan nyaman. Kebiasaan mandi. Setelah makan, setelah sarapan pagi, banyak orang merasa ingin segera mandi agar lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Tapi bagi lansia, mandi terlalu cepat setelah makan justru bisa mengganggu sistem kerja tubuh dan membahayakan kesehatan. Saat kita makan, tubuh secara alami akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan, terutama lambung dan usus, untuk membantu proses penyerapan gizi. Ini adalah proses yang sangat penting, dan tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ-organ tersebut. Namun, ketika seseorang mandi, terutama dengan air hangat, pembuluh darah di permukaan kulit juga akan melebar. Akibatnya, darah yang seharusnya terfokus pada pencernaan malah terbagi ke seluruh tubuh. Ini bisa menyebabkan suplai darah ke otak berkurang sementara, sehingga muncul gejala seperti pusing, mengantuk berat, lemas, bahkan pingsan. Kondisi ini lebih rentan terjadi pada usia lanjut karena kemampuan tubuh untuk menyesuaikan sirkulasi darah sudah menurun. Solusi terbaik adalah memberi jeda waktu sekitar 30 hingga 45 menit setelah makan sebelum mandi. Gunakan waktu tersebut untuk duduk santai, membaca, atau mendengarkan sesuatu yang tenang. Dengan begitu, tubuh Anda bisa menjalankan proses pencernaan dan mandi dengan cara yang sehat dan aman. Kebiasaan berdiri. Terlalu lama saat mandi-mandi seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan dan menyegarkan. Namun bagi lansia, berdiri terlalu lama saat mandi justru bisa menjadi pemicu masalah serius yang sering tidak disadari. Pada usia lanjut, sistem peredaran darah bekerja lebih lambat. Ketika seseorang berdiri diam dalam waktu lama, terutama di tempat yang lembab seperti kamar mandi, darah cenderung menumpuk di bagian bawah tubuh, khususnya kaki. Hal ini menyebabkan aliran darah ke otak menjadi berkurang. Hasilnya bisa dirasakan secara tiba-tiba. Kepala terasa ringan, pandangan berkunang, tubuh goyah, bahkan bisa jatuh tanpa sempat bersandar. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah karena perubahan posisi atau berdiri diam terlalu lama. Risiko ini meningkat jika mandi dilakukan saat perut kosong, setelah bangun tidur, atau saat tubuh sedang lelah. Solusi yang aman adalah menggunakan kursi plastik ringan atau bangku kecil saat mandi, terutama jika Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk menyabun atau mencuci rambut. Tidak perlu merasa malu untuk duduk. Justru dengan cara ini, Anda menjaga keselamatan
dan memberi tubuh kesempatan untuk tetap stabil selama mandi. Gerakan menunduk atau memutar kepala secara mendadak saat mandi. Saat mandi, banyak orang terbiasa membilas kepala dengan cepat, menunduk lalu mendongak atau memutar leher untuk mengambil sabun. Gerakan ini terlihat biasa dan tidak berbahaya. Namun, bagi lansia, perubahan posisi kepala yang terlalu cepat bisa memicu gangguan keseimbangan yang serius. Seiring bertambahnya usia, aliran darah ke otak menjadi lebih sensitif terhadap perubahan posisi tubuh. Ketika kepala menunduk lalu tiba-tiba diangkat, tekanan darah di otak bisa turun sesaat. Akibatnya, seseorang bisa merasa pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan terjatuh dalam hitungan detik. Risiko ini meningkat jika dilakukan di bawah pancuran air hangat atau dalam kamar mandi yang sempit dan licin. Untuk mencegahnya, biasakan semua gerakan saat mandi dilakukan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Saat membilas sampo atau mengambil sabun, lakukan tanpa terburu-buru. Jika memungkinkan, duduklah agar tubuh tetap stabil saat menggerakkan kepala. Ingat, bagi tubuh lansia, kecepatan bukanlah prioritas. Yang lebih penting adalah keselamatan dan ketenangan setiap kali mandi. Gerakan yang lembut justru membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan tubuh tetap seimbang. Kamar mandi yang terlalu tertutup dan minim ventilasi. Banyak kamar mandi di rumah lansia dirancang tanpa jendela atau sistem ventilasi yang memadai. Ditambah lagi, kebiasaan menutup rapat pintu saat mandi, terutama saat menggunakan air hangat, dapat menciptakan kondisi yang berbahaya tanpa disadari. Air hangat menghasilkan uap, dan jika ruangan tertutup, kadar oksigen dalam kamar mandi bisa menurun perlahan. Tubuh mungkin masih terasa nyaman di awal, tapi setelah beberapa menit, gejala seperti pusing, sesak napas, atau rasa melayang bisa muncul. Ini adalah tanda bahwa otak mulai kekurangan oksigen, kondisi yang disebut hipoksia ringan. Pada usia lanjut, tubuh tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kekurangan oksigen. Bahkan sedikit gangguan sirkulasi udara pun bisa memicu penurunan kesadaran. Untuk menghindari risiko ini, pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik. Bukalah sedikit jendela atau biarkan pintu tidak tertutup sepenuhnya saat mandi. Jika tersedia, gunakan kipas exhaust atau alat sirkulasi udara. Selain itu, hindari mandi terlalu lama, terutama dengan air panas. Udara bersih dan segar sama pentingnya dengan air bersih. Keduanya diperlukan agar tubuh tetap sehat dan aman saat mandi. Setelah memahami berbagai risiko yang mungkin muncul saat mandi pagi, penting bagi kita untuk menyusun kebiasaan yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Mandi tetap bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah daftar pengingat sederhana yang bisa membantu Anda menjaga keselamatan setiap kali mandi pagi. Pertama, jangan langsung mandi setelah bangun tidur. Luangkan waktu beberapa menit untuk duduk, minum air putih, dan membiarkan tubuh benar-benar terjaga. Kedua, hindari mandi sebelum pukul 6.30 pagi. Biarkan tubuh menyesuaikan diri lebih dulu dengan perubahan suhu dan tekanan darah setelah bangun. Ketiga, hindari mandi setelah makan. Tunggu setidaknya 30 hingga 45 menit agar sistem pencernaan bekerja dengan baik. Keempat, gunakan suhu air yang hangat dan stabil, bukan terlalu panas atau terlalu dingin. Kelima, usahakan kamar mandi memiliki ventilasi atau kipas udara untuk mencegah kekurangan oksigen akibat uap. Keenam, hindari berdiri terlalu lama saat mandi. Gunakan kursi plastik kecil jika perlu, terutama saat menyabun atau mencuci rambut. Ketujuh, hindari gerakan mendadak seperti menunduk cepat atau memutar leher. Lakukan semua gerakan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Kedelapan, pastikan kamar mandi memiliki pegangan dan alas anti-slip untuk mencegah terpeleset. Langkah-langkah sederhana ini bukan hanya melindungi tubuh dari risiko, tetapi juga menjaga kemandirian dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari di usia lanjut. Mandi dengan bijak berarti menjaga hidup tetap seimbang, sehat, dan bermartabat.
Sebagai seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun mendampingi pasien lansia di berbagai negara, saya menyadari satu hal penting. Tubuh kita di usia lanjut bukan lemah, melainkan perlu dipahami dengan cara yang berbeda. Mandi pagi bukanlah masalah. Yang berisiko adalah ketika kita melakukannya tanpa memperhatikan sinyal tubuh. Selama ini, banyak dari kita lebih fokus pada rutinitas, bukan kesiapan tubuh yang menjalankannya. Padahal, hanya dengan mengubah urutan, memperhatikan suhu, dan memberi waktu istirahat, kita bisa menghindari risiko yang besar. Saya percaya usia lanjut adalah fase yang pantas dijalani dengan tenang, nyaman, dan tetap bermartabat. Dan setiap kebiasaan kecil yang kita perbaiki hari ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri esok hari. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, berarti Anda peduli. Peduli pada tubuh, pada keluarga, dan pada kehidupan yang masih ingin dijalani dengan sebaik-baiknya. Bagikan video ini kepada orang tua, sahabat, atau tetangga Anda. Karena kadang, satu pengingat kecil bisa menyelamatkan langkah seseorang untuk waktu yang sangat panjang. Sampai jumpa di video berikutnya dari Vitalitas Bahagia. Semoga Anda selalu sehat, kuat, dan penuh ketenangan.